Fakta baru insiden polisi tembak polisi di Solok Selatan, rumah Kapolres ditembaki AKP Dadang. Jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum pelaku dari institusi, agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap sebagai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Tim kami, gabungan yang kami bentuk khusus langsung melakukan penyelidikan dan olah TKP di lapangan dan telah memeriksa beberapa saksi, kemudian mengumpulkan barang bukti, dan kita lakukan pemeriksaan secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status penyidikan. Dan dari malam kita juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian hasil visum juga sudah kita dapatkan, sehingga kita tetapkan pelaku yang saat ini menjabat sebagai Kapolres Solok Selatan sebagai tersangka dalam tindak pidana. Yang saya nggak habis pikir itu kenapa kok kemudian sampai ini ya, oknum polisi yang mungkin kenal ataupun melindungi si pelaku itu, kemudian ketika dia minta tolong untuk supaya tidak dibebaskan atau ditolong, itu kemudian dia sampai menembakkan senjata organiknya, dan bahkan dia kalap kemudian menembak pemain Kapolres. Itu kan yang memerintahkan begitu. Nah ini saya nggak habis pikir ini. Segitu kalapnya orang itu dan segitu rusaknya moralnya itu ya. sebagai penegak hukum kok kalau membacking aja itu kan sudah salah ya. Kemudian kalau ketika ditindak, bukannya dia tuh berhenti dan malu minta maaf, tapi kok dia malah menunjukkan kebrutalannya itu. Nah, ini suatu pelajaran bagi polisi ya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kompolnas, menemukan bekas tembakan di rumah dinas Kapolres Solok Selatan, AKBP Arif Mukti, saat melakukan pengecekan tempat kejadian perkara, TKP, terkait insiden penembakan antar polisi di Mapolres Solok Selatan. Pengecekan TKP itu dilakukan di Mapolres Solok Selatan, Minggu, 24 November 2024. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol Purnawirawan Arif Wicaksono Sudiutomo, menjelaskan insiden penembakan terjadi pada Jumat, 22 November 2024. Dalam peristiwa ini, tersangka AKP Dadang Iskandar, Kaba Ops Polres Solok Selatan, menembak AKP Rianto Ulil Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, di halaman parkir Mapolres. Arif menjelaskan, saat penembakan terjadi, AKP Rianto hendak keluar untuk mengambil handphone. Diawali di Mapolres Solok Selatan, Kasat Reskrim mau keluar ambil HP. Setelah saya lihat rumah Kasat almarhum dengan Kaba Ops berdampingan. Jadi dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Kasat dia, tersangka tak nyaman, mendatangi, diajak ngomong, ungkapnya. Kemudian, ketika AKP Rianto keluar, AKP Dadang Iskandar langsung menembak dari jarak dekat. Begitu, korban ambil HP keluar dari ruangan, di situ dieksekusi dari jarak dekat, peluru nembus kepala, nembus ke mobil, ketem, dan itu, peluru, sudah dikumpulkan semua saat olah TKP tim Inafis, IBbernya. Setelah mengecek lokasi penembakan, rombongan Kompolnas juga melakukan inspeksi di rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 3 bekas tembakan di jendela kamar dan 1 peluru menembus tempat tidur. Yang ada bekas itu kaca depan, itu tembus sampai ke kursi tamu, lalu di tempat tidur, ini ada kacanya. Kaca pertama, kaca kedua, 3 tembakan, jendela kamar, terus saya cek ke dalam tempat tidurnya kena. Bolong, imbuhnya. Beruntung, Kapolres Arif Mukti selamat karena ajudannya cepat mengamankan situasi. Rupanya begitu Kapolres dengan ajudan mendengar ada suara tembakan 2 kali itu, ajudan membawa masuk ruang tengah. Kalau enggak, kena itu, ujar Arif. Hingga saat ini, motif dibalik tindakan AKP Dadang Iskandar untuk menembak Kapolres Solok Selatan masih belum terungkap. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti lolos dari maut usai Kaba Ops AKP Dadang Iskandar membombardir tembakan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari.
Seperti diketahui, usai menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari, AKP Dadang Iskandar langsung menuju ke rumah dinas Kapolres. Di depan rumah Kapolres, AKP Dadang membombardir tembakan sekitar 7 kali. Hal ini terungkap setelah polisi dan Kompolnas menemukan bekas tembakan di rumah dinas Kapolres saat mengecek lokasi pada Minggu, 24 November 2024. Menurut Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Arif Wicaksono Sudiutomo, bekas peluru itu ditemukan di kaca depan, jendela kamar, hingga tempat tidur. Yang ada bekas itu kaca depan, itu tembus sampai ke kursi tamu, lalu di tempat tidur, ini ada kacanya. Kaca pertama, kaca kedua, 3 tembakan, jendela kamar, terus saya cek ke dalam tempat tidurnya kena. Bolong, ya imbuhnya. Beruntung, kata Arif, Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti selamat karena ajudannya cepat mengamankan. Rupanya begitu Kapolres dengan ajudan mendengar ada suara tembakan 2 kali itu, ajudan membawa masuk ruang tengah. Kalau enggak, kena itu, ujar Arif. Ia mengungkapkan, ajudan saat itu sigap membawa Kapolres berlindung di ruang tengah rumah dinas. Oleh sebab itu, tersangka AKP Dadang Iskandar diduga juga berniat menembak Kapolres Solok Selatan dari jarak dekat. Namun, hingga saat ini belum terungkap motif tersangka AKP Dadang Iskandar berniat menembak Kapolres Solok Selatan. Arif mengaku heran dengan gelagat AKP Dadang menembaki rumah Kapolres. Gak tahu kenapa sampai segitunya, saya juga heran kenapa ke rumah Kapolres sampai nembak-nembak. Padahal beliau polisi aktif, anak buah langsung Kapolres. Jadi syukur Kapolres beserta keluarga aman, katanya. Terkait hal ini, Arif memastikan Kapolres sudah diperiksa terkait hal ini. Pasti sudah diambil keterangan, karena beliau atasan langsung korban dan tersangka. Apalagi kediamannya juga dekat, tegasnya. Lalu, apa motif AKP Dadang Iskandar tembaki Kapolres? Mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi memberikan analisisnya. Menurut Ito, kemarahan pelaku diduga karena ada komunikasi yang tidak semestinya. Pengalaman saya, bisa saja Kapolres tidak percaya pada yang bersangkutan, yang dalam jabatannya di struktur strata 3, Kabak Ops, sementara fungsi reserse strata 4, ungkap Ito Sumardi dikutip dari tayangan Kompas TV pada Minggu, 24 November 2024. Ketika Kapolres sudah tidak percaya pada yang bersangkutan, lanjut Ito, bisa jadi dia langsung memerintahkan kepada Kasat Reskrim untuk menertibkan tambang ilegal, sehingga kemarahan dilampiaskan kepada korban dan juga ke Kapolres. Tapi Kapolres banyak yang jaga, ungkap Ito. Ito menduga kemarahan itu ada kaitannya dengan tambang ilegal, karena pelaku meminta agar orang yang ditangkap di kasus ini supaya dilepaskan. Bisa saja ada hubungan keluarga, atau ada sesuatu yang jadi tanggung jawab dia karena telah menerima, mungkin setoran, sehingga harus bisa mengamankan siapapun yang ada di tambang ilegal tersebut, tukasnya. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti ikut disorot di kasus polisi tembak polisi lantaran 7 selongsong peluru pistol milik AKP Dadang ditemukan di rumah dinasnya. Sementara 2 selongsong peluru ditemukan di lokasi penembakan yang berada di parkiran Mapolres Solok Selatan. AKBP Arif Mukti ternyata telah menjabat sebagai Kapolres Solok Selatan sejak tahun 2022 lalu. Saat itu dirinya menggantikan AKBP Teddy Purnanto. Sebelum menjabat sebagai Kapolres Solok Selatan, dirinya menjabat sebagai Kasubdit 1 Ditreskrim Sus Polda Sumbar pada tahun 2021.